kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, welcome back to Nomad. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah series baru yang berjudul Monarchs Legacy of Monsters Season 1. Dan series ini menceritakan bagaimana sebuah organisasi bernama Monarchs meneliti pergerakan monster-monster yang bersembunyi di dalam bumi. Akan tetapi perjalanan mereka tak akan mudah karena pada prosesnya banyak sekali halangan-halangan dan rintangan yang harus mereka hadapi. Dan gak usah berlama-lama lagi, inilah dia alur cerita dari Monarchs Legacy of Monsters Season 1. Di awal film, kita akan diceritakan pada kejadian di masa lalu, di mana seorang ilmuwan sedang melarikan diri dari seekor monster laba-laba raksasa. Merasa bahwa dirinya sebentar lagi akan mati, ilmuwan itu pun melempar tasnya ke laut, di mana tas itu sendiri berisi semua dokumentasi yang ia kumpulkan selama penelitian. Di sana, dia berharap bukti-bukti itu bisa menjadi warisan untuk siapapun yang menemukannya. Kan tetapi, tepat sebelum diserang oleh laba-laba raksasa itu, tiba-tiba sang ilmuwan diselamatkan oleh seekor kepiting raksasa yang lantas berduel melawan laba-laba tersebut hingga keduanya jatuh ke dalam laut. Karena hal itu, sang ilmuwan pun berhasil selamat. Akan tetapi, ia sudah terlanjur melemparkan tas dokumentasi itu hingga akhirnya terombang-ambing di lautan sampai pada tahun 2013 di mana tas milik Randa Weji itu berhasil ditemukan di lautan Jepang. Kemudian berpindah ke tahun 2015 di mana seorang wanita bernama Kate baru saja tiba di Jepang untuk mengurus beberapa dokumen setelah kematian ayahnya. Perjalanan menuju apartemennya, Kate melihat begitu banyaknya senjata-senjata militer yang disiapkan untuk mengatasi monster raksasa seperti Godzilla dan yang lainnya. Karena hal itu, Kate kemudian mengingat trauma yang dideritanya saat bekerja sebagai guru TK, di mana dia menyaksikan semua anak-anak muridnya menjadi korban penyerangan Godzilla di San Francisco. Sesampainya Kate di apartemen ayahnya, ia merasa aneh dengan apartemen itu karena ternyata ia menemukan seorang perempuan dan anak laki-lakinya yang mengaku sebagai keluarga mendiang ayah Kate. Di sana, ia menemukan sebuah fakta bahwa ayah Kate ternyata telah berselingkuh dan memiliki keluarga lain di Jepang. Scene lalu berpindah ke tahun 1959 di Kazakhstan. Pada tahun itu, kita akan diceritakan pada kejadian di masa lalu, di mana kakek dan nenek dari keluarga Randa yang bernama William Randa dan Keiko sedang meneliti sebuah monster. Di sana, mereka juga ditemani oleh seorang anggota militer bernama Lee, dan ketiganya adalah bagian dari sebuah organisasi rahasia bernama Monarchs yang berfokus meneliti monster-monster ataupun kaiju berukuran besar. Pada perjalanan itu, mereka sedang dalam misi penelitian di sebuah area terlarang, dan dengan radiasi yang cukup tinggi, mereka semua pun harus menggunakan masker untuk melindungi dirinya. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka menemukan seorang pemuda yang sedang berburu. Ia bahkan tak memakai masker karena menurutnya pemerintah sengaja menutup area itu untuk menyembunyikan sesuatu. Setelah meledakkan beberapa titik di area itu, Billy, Keiko, dan Lee akhirnya menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi. Di tempat itulah, Billy menemukan ratusan telur muto yang belum menetas. Dan melihat hal itu sebagai penemuan yang besar, Keiko kemudian menawarkan diri untuk turun demi mengambil sampel dari telur tersebut. Awalnya, Lee tidak setuju dengan rencana Keiko, namun karena tak ingin ikut turun sendirian, ia pun terpaksa mengikutinya. Di bawah sana, Keiko sangat takjub dengan apa yang dilihatnya, sampai-sampai ia sedikit lupa kalau harus bergegas.
Ketika sedang mengambil sampel dari telur itu, tiba-tiba tanah menjadi retak dan retakan itu membuat telur-telur Muto menjadi menetas. Lee dan Keiko yang masih berada di bawah sangatlah panik. Ia kemudian bergegas pergi dengan tali yang membawanya turun. Akan tetapi karena sudah terlalu banyak telur Muto yang menetas, Muto itu pun menangkap kaki dari Keiko dan membuat Keiko jatuh ke dalam lubang. Sin kemudian kembali ke Kate dan pada masa itu Kate merasa kecewa pada mendiang ayahnya dan memutuskan akan kembali ke San Francisco saat itu juga. Akan tetapi ketika di tengah jalan dan sedang menelpon ibunya, jaringan tiba-tiba terputus dan orang-orang berlari ke tempat perlindungan di bawah tanah. Kate kemudian dibantu oleh selingkuhan ayahnya dan anak laki-lakinya yang bernama Kentaro untuk masuk bersama orang-orang lain ke dalam shelter. Di sana, Kentaro mengatakan bahwa itu adalah peringatan dini dari pemerintah jika mereka mendeteksi keberadaan Godzilla. Karena hal itu, Kate lagi-lagi teringat pada kejadian tahun lalu, sehingga ia pun tak bisa mengontrol emosinya. Setelah situasinya kembali aman, mereka pun keluar dari shelter dan Kentaro mengajak Kate ke tempat kerja ayahnya. Di sana, mereka secara tak sengaja menemukan sebuah brankas misterius dari balik lukisan. Kate berhasil memecahkan kode brankas itu dan mereka pun menemukan sebuah fakta bahwa isi brankas itu adalah tas milik kakek mereka sendiri yang bernama Billy Randa. Untuk mengetahui isi file di dalam tas itu, Kentaro pun mengajak Kate menemui hacker kenalannya yang bernama Mei. Awalnya, Mei menolak permohonan dari Kentaro, akan tetapi setelah dibujuk beberapa kali, ia pun mau melakukannya. Mei mengajak Kentaro dan Kate masuk ke dalam rumahnya. Di sana, ia berhasil membuka isi file itu yang berisi tentang penelitian rahasia milik organisasi Monarchs. Dari sinilah Kate dan Kentaro baru mengetahui bahwa ayah, kakek, dan nenek mereka terlibat dengan organisasi Monarchs. Karena proses dekripsi dari file itu membutuhkan akses internet yang terhubung langsung ke perusahaan Monarchs, hal itu pun membuat pihak Monarchs menyadari bahwa ada seseorang yang menemukan file penting itu dan mencoba mendekripsinya. Pihak Monarchs yang gak bisa membiarkan hal itu langsung mengirim 2 pegawainya pergi ke Tokyo untuk mengambil file penting tersebut. Sin lalu beralih memperlihatkan awal mula pertemuan antara Keiko, Billy, dan juga Lee. Pada tahun 1952, Lee yang bertugas sebagai letnan militer mendapat tugas untuk mengawal seorang ilmuwan Jepang bernama Keiko Miura. Saat melakukan penelitian di sebuah hutan, mereka pun bertemu dengan Billy yang juga sedang meneliti di tempat tersebut. Ketika mengetahui bahwa Billy juga sedang meneliti hal yang sama, Keiko pun memutuskan untuk bergabung bersama Billy. Lee langsung menolak rencana itu karena menurutnya Billy adalah orang yang berbahaya dan ia ditugaskan untuk mengawal dan menjaga Keiko. Keiko yang tak terima akhirnya membebas tugaskan Lee dan menyuruh Lee untuk pergi. Sementara Keiko dan Billy yang memiliki misi yang sama akhirnya melanjutkan penelitian mereka dengan masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan sebuah kapal tua bernama Lawton yang terdampar secara misterius di tengah hutan. Saat memasuki kapal itu, Billy dan Keiko menemukan sebuah kotak bertuliskan Randa, di mana ternyata Billy dulu sempat berada di dalam kapal itu dan hanya ia yang berhasil selamat dari sana. Billy menceritakan bahwa kapalnya karam 9 tahun yang lalu dan saat keduanya memutuskan untuk kembali keluar, tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang baru di tempat itu, di mana kapal itu kini menjadi sarang bagi seekor monster. Sementara di sisi lain, Lee yang akan kembali ke markas militer tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di langit dan ia pun mulai mengkhawatirkan Keiko. Lee kembali ke hutan dan menemukan Keiko serta Billy sedang dalam berbahaya karena diserang oleh seekor monster di dalam kapal. 2, 3, go! Go, go, go!
Di tengah situasi yang berbahaya itu, Lee pun berhasil menyelamatkan Keiko dan juga Billy. Ia lalu membawa mereka keluar dari kapal dan menghindar dari serangan monster raksasa berbentuk kelelawar. Scene kembali ke masa sekarang, di mana Kentaro terlihat mendatangi kantor ayahnya. Di sana, ia menggeledah barang-barang milik sang ayah dan kembali menemukan sebuah berkas dengan logo Monarch. Di dalam berangkas itu, Kentaro juga menemukan foto Lee saat muda di sebuah brosur panti jompo dan pemutar audio yang misterius. Di sisi lain, Kate yang sudah tak ingin terlibat lagi dengan urusan ayahnya dan mengetahui semuanya memilih untuk kembali ke San Francisco. Akan tetapi saat di bandara, Kate tiba-tiba diculik oleh seorang pria bernama Tim dan rekannya yang bernama Dufan. Tim dan Dufan adalah pekerja Monarch yang diutus untuk mengambil file rahasia milik ayah Kate yang sekarang masih berada di tangan Mei. Di dalam mobil, Tim menutup wajah Kate. Hal itu membuat Kate menjadi mengingat kembali tragedi mengerikan di tahun sebelumnya. Kate yang tak bisa mengontrol dirinya membuat Tim dan Dufan sangat kewalahan hingga mobil yang ditumpangi pun mengalami kecelakaan. Kate yang masih sadar bergegas keluar dari mobil tersebut dan segera melarikan diri. Pada waktu itu, Kate memutuskan berangkat menuju rumah Mei untuk mengambil file rahasia tersebut. Akan tetapi sesampainya di sana, ia sangat dikagetkan karena rumah Mei telah digerebek oleh Tim dan Dufan. Untungnya, file yang dicari mereka udah berhasil diamankan. Tak menyerah begitu saja, Tim dan Dufan langsung mengunjungi rumah Kentaro. Di sana, ia dipaksa menyerahkan file Monarch milik ayahnya. Akan tetapi, karena ibunya berhasil mengelabuhi mereka, Kentaro pun berhasil keluar dari rumah itu. Amazing. Thank you. Dalam pelariannya, Kentaro pergi menemui Mei dan juga Kate yang sedang bersiap untuk melarikan diri. Akan tetapi karena mereka masih penasaran dengan misteri tersebut, Kentaro pun akhirnya berhasil membujuk Mei dan juga Kate untuk ikut bersamanya. Di pagi harinya, mereka datang ke sebuah tempat panti jompo untuk menemui seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Lee Shaw yang sudah terlihat sangat tua. Lee menjadi satu-satunya yang masih hidup di antara Keiko dan juga Billy. Maka dari itu, mereka pun berharap kalau Lee punya informasi yang bisa membantu mereka. Akan tetapi, di sana Kentaro dan yang lain baru menyadari kalau Lee ternyata berada di panti jompo yang diawasi oleh Monarch. Maka dari itu, ia pun langsung melepaskan alat pendeteksi di kakinya dan kabur dari tempat itu bersama-sama. Scene kembali berpindah ke tahun 1954 di mana Billy, Keiko, dan Lee sedang menunggu Jenderal Angkatan Darat untuk berbicara tentang hasil investigasi yang mereka temui. Di sana, mereka berharap kalau pemerintah Amerika Serikat akan memberikan dana bantuan pada mereka agar mereka bisa lebih mendalami penelitian tentang monster raksasa yang ada di bumi. Pada kesempatan itu, sang jenderal diperlihatkan pada jejak kaki besar yang diambil dari sebuah ladang berlumpur di Indonesia. Akan tetapi, ia tak percaya begitu saja. Sang jenderal ingin melihatnya sendiri, dan untuk mewujudkan itu, mereka membutuhkan ribuan ton uranium untuk memancing keluar sang Godzilla. While I was researching my doctorate, I discovered Respect, sir. Singkat cerita, setelah disetujuinya penggunaan uranium untuk memancing keluar Godzilla, mereka semua berkumpul di sebuah pantai. Akan tetapi, Keiko dan Billy sangat terkejut karena yang disiapkan adalah uranium yang sudah dijadikan bom untuk meledakkan Godzilla. Lee sempat memprotes pada sang jenderal, akan tetapi karena hal itu berurusan dengan keamanan dunia, mereka pun terpaksa harus menerimanya. Ketika semua persiapan sudah selesai, para jenderal dan petinggi-petinggi tentara Amerika berkumpul untuk menyaksikan munculnya Godzilla dari seberang pulau. Pada awalnya, tak ada pergerakan sedikit pun dari Godzilla, dan semua orang mulai pesimis dengan yang dikatakan oleh Keiko dan juga Billy. Akan tetapi, setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba
muncullah Godzilla dari dasar lautan yang langsung mendekati bom yang telah disiapkan. Keiko mencoba untuk menghentikan peledakan itu, akan tetapi Lee langsung menghadangnya. Dengan seketika, Godzilla itu meledak hingga berkeping-keping dan semua yang sudah dilihat oleh para petinggi tentara Amerika telah membukakan pintu gerbang bagi para peneliti untuk mendapat bantuan dana dan akses lebih baik ke fasilitas militer. Find out if there are more of those. A lie and a secret. Scene kemudian berpindah ke masa kini, di mana Kentaro dan yang lainnya sedang menuju ke Korea Utara dengan sebuah kapal. Di sana mereka sempat berdiskusi tentang hilangnya pesawat ayah mereka di sebuah pegunungan salju. Sayangnya mereka menuju Korea secara ilegal karena sesampainya di sana mereka pun langsung ditangkap dan dibawa ke sebuah van untuk dipenjarakan. Namun karena Lee memiliki hubungan yang baik dengan salah satu tentara Korea, mereka pun diselamatkan dan dibawa ke sebuah landasan udara untuk menuju tempat hilangnya ayah mereka. Sesampainya di sana, mereka sangat dikagetkan dengan apa yang dilihatnya karena di sana masih terdapat puing-puing pesawat serta tenda yang menandakan bahwa Hiroshi Randa masihlah hidup. Namun, saat semua orang sedang syok dengan temuannya di dalam, tiba-tiba muncul monster mengerikan dari dalam salju. Pilot yang sudah menyadari itu langsung menaiki pesawatnya untuk bersiap terbang. Akan tetapi karena monster itu memiliki kemampuan untuk membekukan, pesawat itu pun beku dan hancur berkeping-keping. Karena kejadian itu, Lee beserta kawan-kawannya harus berhadapan dengan monster itu. Scene dilanjutkan pada sebuah tempat bernama Utah, di mana seorang wanita bernama Barnes sedang bersantai menikmati teriknya sinar matahari. Akan tetapi, suasana itu tak bisa ia rasakan terlalu lama, karena saat itu Barnes tiba-tiba mendengar sesuatu yang membuat dirinya menjadi sangat khawatir. Barnes mendapatkan sebuah sinyal dari sebuah alat pendeteksi radiasi kuno dari dalam berangkasnya, di mana alat itu memberikan sinyal yang sama saat kemunculan Godzilla di San Francisco. Tak mau membuang-buang waktu, Barnes langsung menghubungi Monarch untuk menceritakan situasinya. Sang pemimpin yang percaya pada laporan yang disampaikan oleh Barnes langsung membuat sebuah meeting untuk membahas rencana yang akan diambil. Supermassive black hole. So this was coming from the Earth. Thank you, Dr. Barnes. Scene kemudian berpindah melanjutkan perjuangan Kentaro dan yang lain bertahan dari monster mengerikan. Pada pelariannya, mereka masuk ke dalam sebuah gua dan saat monster itu mendekati persembunyian mereka, tiba-tiba Mei jatuh ke dalam kolam, di mana keadaan itu membuat Mei jadi kedinginan. Ia juga sangat kesal pada Kentaro yang membuat hidupnya menjadi rumit. Pada mulanya, Mei hanyalah orang biasa yang hidup melalang buana dari suatu kota ke kota lain. Sampai akhirnya, ia tak sengaja bertemu dengan Kentaro di sebuah gedung kesenian tempat Kentaro menjual karya seninya. Karena merasa memiliki kecocokan, Kentaro pun kemudian mengajak Mei berkeliling di kota Jepang. Mulai dari mengajak makan, pergi ke bar, sampai akhirnya bercocok tanam di apartemen milik Kentaro. Melanjutkan perjalanan mereka dari kejaran monster salju mengerikan, Kentaro memilih untuk berpisah dari rombongan karena pada saat itu ia berkata sempat melihat sebuah cahaya dan bangunan dari balik bukit. Akan tetapi sesampainya mereka semua di salah satu bukit yang dikatakan Kentaro, mereka malah tak melihat apa-apa dan membuat semua orang menjadi ragu pada Kentaro. Di perjalanannya, Kentaro harus melawan kejamnya badai, sampai-sampai ia pun pingsan di tengah jalan. Sementara di sisi lain, Mei yang mulai merasa sangat kedinginan karena sempat terjatuh ke dalam air, terlihat tergopoh-gopoh melewati perjalanan yang mencekam.
Sayangnya, saat mereka berharap menemukan jalan lain, mereka malah kembali ke titik awal. Lee mengatakan kalau hal itu bisa saja disebabkan oleh monster salju yang menyerangnya tadi, sehingga mereka semua tak sadar, hanya berputar-putar di tempat yang sama. It's stranger than anybody knows. Di saat yang membingungkan itu, Mei tiba-tiba menyerah dengan keadaannya dan menyuruh Cat untuk menghubungi saudaranya kalau saja ia meninggal. Akan tetapi, Mei menolak hal itu dan tetap ingin mempertahankan Mei meski harus menggotongnya. Karena mereka kembali ke kemah yang berisi dengan beberapa material penting, Mei akhirnya berhasil diselamatkan dengan dibuatkan api unggun di dekat kakinya. Kan tetapi, monster itu tiba-tiba datang dan langsung melahap api unggun yang ada di sana. Karena kejadian itu, Lee akhirnya mulai sadar kalau sang monster sebenarnya hanya mengincar api untuk dimakan, dan ketika semua sumber panas sudah tidak ada, barulah sang monster akan menyerang mereka karena manusia masih memiliki panas di dalam tubuh. Fuel. Flint. Bersama dengan itu, Kentaro yang mulai sadar kembali berjalan dan menemukan sebuah bangunan yang sudah ditinggalkan. Di dalam sana, ia menemukan sebuah alat komunikasi yang tiba-tiba menyala untuk memberinya pertolongan. Di sisi lain, Cat, Lee, dan juga Mei berencana akan membakar bahan bakar untuk mengalihkan perhatian dari monster tersebut. Akan tetapi saat sedang menumpahkan bahan bakar itu, tiba-tiba sang monster keluar dari tanah dan langsung mengejar Cat dan juga Mei yang ada di sana. Melihat kesempatan itu, Lee langsung menyalakan api dan membuat sang monster menuju titik api untuk dimakannya. Akan tetapi, karena api yang dihasilkan tidak terlalu besar, monster itu pun dengan cepat langsung menghabiskannya. Beberapa saat kemudian, muncul helikopter di atas mereka. Lee, Cat, dan Mei langsung berlari menuju helikopter itu, di mana di dalamnya ternyata sudah ada Kentaro yang menolongnya. Mereka semua berhasil selamat dari serangan sang monster. Di dalam sana, Kentaro sangat yakin kalau bantuan itu adalah dari sang ayah yang dicarinya selama ini. Akan tetapi saat sampai di tujuan, mereka disambut oleh para pasukan Monarch yang mengejarnya selama ini. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah dia alur cerita dari Monarch episode 1-4 yang dirilis dari Apple TV Play. Dan saya dari Nomad, sign out.